Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rohmatin Ulia dengan NIM 0566421185 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ringkasan materi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh dengan dosen pembimbing atau tutor pembimbing yaitu Bapak Dr. Suritno Fayanto, SPD, MPD. Yang pertama yaitu definisi dan perkembangan teknologi pendidikan, evolusi istilah dan faktor pendorong PJJ. Jadi, definisi teknologi pendidikan itu sendiri bersifat dinamis, dipengaruhi oleh teknologi, perkembangan teknologi, produk lama, dan pemikiran para pakar. Istilah ini terus berkembang, diawali dari teknologi pembelajaran pada tahun 1970, lalu berubah menjadi teknologi pendidikan pada tahun 1972 dan 1977, lalu berubah kembali menjadi teknologi pembelajaran pada tahun 1994, dan sekarang berubah menjadi teknologi pendidikan pada tahun 2018 yang digunakan juga istilahnya sampai sekarang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diimplementasikannya sistem pendidikan jarak jauh. Di antaranya adalah keterbatasan akses. Jadi banyak orang yang tinggal di daerah terpencil, terus ada pula yang tidak memiliki kesempatan sekolah formal dengan layak karena berbagai alasan, diantaranya seperti kekurangan biaya atau waktu dan juga ada pekerjaan. Lalu juga karena beberapa hal lain, dan PJJ ini adalah salah satu solusi untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Berikutnya yang kedua yaitu lifelong learning. Dengan adanya PJJ, maka pembelajaran itu berlangsung tidak ada batas. Baik itu waktu ataupun tempat, bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun berada. Lalu yang ketiga adalah teknologi perkembangan pesat. Teknologi berkembang dengan pesat. Jadi adanya PJJ ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat-sangat pesat, sehingga pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan. Lalu yang keempat adalah efisiensi biaya. Jadi adanya PJJ ini bisa mengurangi pengeluaran biaya yang dilakukan selama pendidikan, karena pembelajaran dengan jarak jauh ini mengurangi biaya untuk penggunaan bahan-bahan pendidikan yang bisa menyebabkan efisiensi biaya. Lalu yang kelima adalah keterbatasan pengajar. Jadi mungkin ada di beberapa sekolah ataupun universitas itu memiliki keterbatasan pengajar yang berkualitas tentunya ya. Jadi sedangkan adanya PJJ ini bisa membantu atau memungkinkan untuk guru bisa berbagi praktik baik antar sesama guru ataupun guru dengan muridnya. Jadi karena materi yang disampaikan pada PJJ ini dibuat oleh tim ahli yang sangat kompeten pada bidangnya masing-masing, sehingga bisa mengurangi keterbatasan mengajar. Berikutnya yaitu generasi pendidikan jarak jauh. Evolusi 5 generasi PJJ dari korespondensi hingga smart learning. PJJ telah berkembang melalui 5 generasi dari korespondensi, POS, hingga kecerdasan buatan. Setiap generasi membawa inovasi baru yang memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Pada generasi 1 yaitu adanya korespondensi cetak. Media yang tersedia diantaranya adalah modul cetak yang dikirim lewat pos. Lalu pada generasi kedua yaitu ada multimedia. Di sini media yang digunakan berupa multimedia audio, video, radio, dan juga TV. Lalu pada generasi ketiga yaitu ada telelearning. Di sini menggunakan telepon, video, conference. Dan keempat ada yang namanya e-learning, yaitu pembelajaran
secara digital. Media yang digunakan yaitu berupa internet, LMS, dan LMS interaktif. Lalu pada generasi kelima yaitu ada smart learning. Smart learning ini sudah bisa dikatakan juga digital learning. Media yang digunakan berupa AI, big data, dan juga mobile learning. Selanjutnya adalah bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Karakteristik utama bahan pembelajaran PJJ, bahan PJJ itu dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran mandiri tanpa kehadiran dosen secara langsung. Bahan ini harus memenuhi karakteristik tertentu agar bisa efektif, dapat dikatakan efektif. Di antaranya adalah self-instructional, self-contained, self-explanatory power, adaptif, komunikatif dan interaktif, konsisten, dan mengandung evaluasi serta berbasis aktivitas. Untuk self-instructional sendiri, bahan ini dirancang agar peserta atau mahasiswa dapat belajar secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya dengan dosen. Lalu untuk self-contained, materi pembelajaran disusun secara lengkap dalam satu modul atau unit tertentu. Lalu berikutnya ada self-explanatory power. Jadi di sini bahan ajar itu dapat digunakan secara mandiri tanpa harus bergantung pada media perangkat lain. Berikutnya yaitu ada adaptif. Bahan pembelajaran PJJ harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bisa beradaptasi dengan zaman yang sudah ada saat ini. Berikutnya ada komunikatif dan interaktif, yaitu bahan yang digunakan harus sederhana, komunikatif dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya ada konsisten. Bahan jarak jauh memiliki struktur penulisan yang teratur dan seragam. Setiap modul biasanya terdiri dari pendahuluan, uraian, materi, latihan, rangkaian, dan rangkaian soal, lalu ada rangkuman dan juga evaluasi. Selanjutnya yaitu ada bahan yang berbasis mengandung evaluasi, yaitu dalam bahan pembelajaran PJJ selalu terdapat alat evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi tertentu. Berikutnya ada berbasis aktivitas. Bahan ajar ini tidak hanya berisi teori tetapi juga mendorong mahasiswa untuk aktif belajar melalui berbagai kegiatan. Oke, berikutnya ada e-learning versus pendidikan terbuka. Pendidikan berbanding konsep dan fokus modul pembelajaran. Pendidikan terbuka berfokus pada filosofi akses terbuka untuk, sedangkan kalau e-learning merupakan media atau metode berbasis teknologi. Keduanya saling melengkapi namun memiliki perbedaan mendasar dalam fokus, ketergantungan internet, dan fleksibilitas peserta didik. Jadi kalau e-learning itu memang pembelajaran yang berbasis internet. Jadi fokusnya ke internetnya atau ke teknologinya. Sedangkan kalau pendidikan terbuka itu fokusnya adalah untuk pembelajaran yang bisa diakses oleh banyak orang. Lalu ketergantungan internet, e-learning itu sangat-sangat tergantung pada internet. Karena e-learning bisa berjalan juga harus ada internetnya. Kalau pendidikan terbuka sendiri itu bisa diakses melalui offline. Bisa diakses tanpa adanya internet. Sedangkan untuk fleksibilitas peserta didik, e-learning itu biasanya peserta didiknya harus terdata. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengikuti pembelajaran secara e-learning. Sedangkan kalau pendidikan terbuka biasanya peserta didiknya bersifat umum, siapapun bisa mengakses pendidikan tersebut asalkan dia memiliki aksesnya, memiliki kayak link ataupun memiliki website untuk pendidikan terbuka tersebut. Nah, di sini ada fokus tujuan utamanya yaitu untuk e-learning berupa teknologi pembelajaran berbasis digital, sedangkan pendidikan terbuka berupa keterbukaan akses pendidikan.
Tujuannya kalau e-learning sendiri untuk mempermudah pembelajaran melalui TIK, sedangkan kalau pendidikan terbuka memberi kesempatan belajar bagi semua orang. Sedangkan yang berikutnya yaitu ketergantungan internet. Jadi sudah saya katakan bahwa e-learning itu sangat bergantung pada internet, sedangkan kalau pendidikan terbuka tidak harus menggunakan internet. Fleksibilitas peserta didik di sini, kalau e-learning memang peserta didiknya harus terdaftar secara resmi, sedangkan kalau pendidikan terbuka bisa diakses oleh banyak orang walaupun dia tidak terdaftar dalam sebuah lembaga tersebut. Rancangan Sistem Pembelajaran PJJ. Ada 9 langkah desain pembelajaran. Rancangan Sistem Pembelajaran PJJ mengikuti 9 langkah sistematis. Setiap tahap saling berkaitan untuk memastikan kualitas pembelajaran jarak jauh yang efektif dan terstruktur bagi peserta didik. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus merancang dengan melakukan identifikasi kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kira-kira pendidikannya yang dibutuhkan itu apa? Lalu ada analisis tujuan. Jadi di sini juga dirancang tujuan dari pendidikan itu dilakukan, untuk apa pembelajaran dilakukan. Berikutnya ada karakteristik peserta didik. Di sini kita juga harus menganalisis karakteristik dari peserta didik itu seperti apa, supaya dalam pembelajaran kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik tersebut. Berikutnya ada tujuan khusus. Nah, di sini bisa disebutkan bahwa pembelajaran itu terkadang memiliki tujuan khusus. Ada yang tujuannya untuk melatih agar siswa tersebut dapat melakukan praktik pembelajaran. Ada yang hanya bisa untuk memahami materi pembelajaran. Jadi ada tujuannya sendiri. Lalu ada strategi pembelajaran, yaitu adalah bagaimana cara pembelajaran tadi dilakukan. Memang harus menggunakan strategi supaya pembelajaran bisa pas disampaikan kepada peserta didik. Berikutnya ada produksi bahan. Jadi setelah semuanya disusun dan strategi juga sudah ditentukan, maka kita bisa memproduksi bahan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Dan berikutnya ada uji coba dan revisi. Nah, kalau sudah semuanya bahan sudah dibuat, maka kita melakukan uji coba kepada peserta didik. Di saat uji coba tadi, kita bisa mengevaluasi kira-kira apa kekurangannya, lalu bisa direvisi. Terus selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, setelah uji coba terbatas tadi, selanjutnya kita melakukan pelaksanaan dari rencana atau rancangan sistem pembelajaran secara menyeluruh kepada para peserta didik. Untuk bisa dilihat kira-kira pelaksanaannya itu sudah memenuhi apa yang sudah direncanakan atau belum. Nah, kalau sudah pelaksanaan pembelajaran, berikutnya adalah evaluasi sumatif. Di sini kita bisa melakukan evaluasi sampai sejauh mana pemahaman siswa dengan rancangan sistem pembelajaran yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya ada asesmen daring versus tatap muka. Perbandingan aspek dan contoh implementasi. Asesmen daring dan tatap muka memiliki keunggulan masing-masing. Perbandingan ini mencakup efisiensi, integrasi teknologi, proctoring, keamanan, interaksi sosial, dan analisis data digital. Berdasarkan efisiensi, yaitu kalau asesmen daring pastinya tentu lebih efisien dibandingkan tatap muka karena biaya juga bisa diirit. Sedangkan integrasi teknologi, kalau asesmen daring tentunya harus siap dengan teknologi karena memang bertumpu pada teknologi. Sedangkan kalau tatap muka masih sifat manual, untuk teknologinya tidak terlalu membutuhkan banyak hal dari teknologi tersebut. Integrasinya tidak terlalu padat. Berikutnya yaitu proctoring atau pengawasan. Kalau asesmen daring, pengawasan dilakukan secara AOP, sedangkan kalau tatap muka, proctoringnya dilakukan secara manual, yaitu dengan pengawas manusia. Secara keamanan, asesmen daring bisa dikatakan lebih aman karena memang asesmen daring itu biasanya langsung terkirim terpusat pada satu sistem.
Sedangkan kalau tatap muka dilakukan secara manual oleh pengawas manusia, lalu nanti dikumpulkan menjadi satu untuk dikumpulkan ke pusatnya. Berikutnya interaksi sosial. Nah, di interaksi sosial ini asesmen daring tentunya memiliki kekurangan karena asesmen daring itu kita seperti personal ya. Kalau untuk tatap muka, kita bisa saling bertegur sapa dengan peserta didik lainnya karena memang kita pembelajaran atau asesmennya itu dilakukan bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Lalu untuk analisis data digital, asesmen daring ini lebih cenderung lebih aktif atau lebih unggul dibandingkan tatap muka karena analisis digitalnya langsung bisa terkontrol pada satu sistem terpusat. Desain pembelajaran PJJ, komponen, model desain, dan penerapan dalam homeschooling. Desain pembelajaran PJJ mencakup komponen bahan pembelajaran, panduan peserta didik, dan pedoman pengajar. Model desain seperti ADI, MPI, dan Instructional System menjadi acuan pengembangan. Penerapannya juga relevan dengan konteks homeschooling. Antara desain pembelajaran untuk PJJ yaitu konsep bahan pembelajaran PJJ. Bahan PJJ ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan pembelajaran tatap muka, di mana bahan PJJ ini bukan sekedar untuk memuat materi pendidikan seperti pada buku biasanya, tetapi juga mengandung langkah-langkah kegiatan instruksi pembelajaran yang bisa dilakukan oleh peserta didik agar dapat menguasai materi tersebut secara mandiri. Jadi pembelajarannya benar-benar diatur atau diproses oleh peserta didik tersebut melalui instruksi-instruksi yang sudah dimuat dalam bahan ajar. Berikutnya yaitu ada model desain PJJ yang biasa digunakan ada ADI dan MPI. Lalu yang ketiga ada penerapan dalam homeschooling. Nah, biasanya PJJ ini juga bisa digunakan pada homeschooling, pembelajaran yang berada di rumah, karena memang PJJ itu hampir mirip proses pembelajarannya dengan homeschooling. Penilaian hasil belajar PJJ. Tujuan jenis tes dan strategi penilaian. Penilaian bertujuan mengukur efektivitas program pembelajaran, mencakup jenis tes, acuan patokan versus acuan norma, serta konsep validitas, reliabilitas, dan usabilitas sebagai dasar pengembangan alat penilaian yang tepat. Jadi, penilaian PJJ itu tidak hanya menilai hasil dari pembelajaran, tetapi juga menilai program yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu jenis tes dalam penilaian PJJ itu ada dua, yaitu tes acuan patokan dan tes norma. Kalau tes acuan patokan itu dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan keterampilan fisik, dan juga kalau untuk patokan norma atau acuan norma itu tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana sikap atau perilaku dari peserta didik tersebut, untuk mengukur capaian seorang peserta didik pada materi tertentu. Sedangkan untuk konsep validitas, reliabilitas, dan usabilitas, yaitu validitas mengacu pada ketepatan suatu perangkat tes dalam mengukur tujuan pembelajaran yang dimaksud. Kalau reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran, baik melalui uji stabilitas ataupun melalui konsistensi internal. Sedangkan untuk usabilitas mengacu pada kepraktisan dan efisiensi pelaksanaan tes dari segi teknologi. Selanjutnya ada strategi tes online, portofolio, dan komunikasi analitik. Jadi untuk strategi penilaian tes online ini memang penilaian dilakukan berbasis online, yang mana semuanya langsung terintegrasi pada satu sistem. Sedangkan kalau portofolio, penilaian dilakukan secara manual menggunakan kertas, dan penilaian juga secara manual dinilai oleh pendidik. Dan komunikasi asinkron serta sinkron.
yaitu penilaian yang kalau sinkron itu berarti harus face to face dalam satu waktu, sedangkan kalau asinkron penilaian bisa dilakukan secara online yang mana tidak harus dalam satu waktu secara bersamaan. Pendekatan sistem dan manajemen bahan PJJ, subsistem dan proses manajemen bahan pembelajaran. Pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan bersifat linear center dengan memanfaatkan broad range of learning resource. PJJ terdiri dari subsistem dasar, subsistem utama, dan subsistem jaminan kualitas. Manajemen bahan mencakup persiapan, pengembangan, reproduksi, dan distribusi. Pendekatan sistem approach adalah salah satu ciri pokok dari fungsi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan. Di samping itu, penerapan teknologi pembelajaran menganut prinsip pembelajaran yang terpusat pada peserta, yaitu learner center, dan penggunaan sistem daya belajar secara luas, yaitu broad range learning resource. Berbagai komponen dalam sistem pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan menjadi 3 subsistem seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, dan tahap reproduksi. Pada tahap reproduksi ini ada juga tahap distribusi. Bahan pembelajaran melibatkan 4 kegiatan, yaitu ada reproduksi, penyimpanan sementara, pengepakan, dan juga pengiriman. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Jadi, teknologi pendidikan terus berkembang secara dinamis dan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan jarak jauh. Berikut ada beberapa poin-poin utama yang sudah tertuliskan dalam presentasi saya. Yang pertama adalah teknologi pendidikan itu dinamis dan kuncinya ada di PJJ. Lalu yang kedua, generasi PJJ maju dengan personalisasi dan juga AI. Lalu yang ketiga ada pendekatan sistem dan manajemen bahan penentu mutu dari PJJ itu sendiri. Baik, kita sudah berada pada akhir sesi presentasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari pendengar dan juga yang menonton video ini. Bila masih terdapat kekurangan, mohon saran untuk perbaikan ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.